Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Hafid Fajar Widodo dari kelas 12 MIA 1. Di video kali ini saya ingin menyampaikan tentang pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, disimak ya. Nah, ini tentang menelaah karya non-fiksi. Nah, dari pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengamati video pembelajaran tentang karya non-fiksi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri dari karya non-fiksi, yaitu mampu untuk menelaah struktur dari karya non-fiksi. Nah, setelah itu dapat menemukan unsur-unsur dari karya non-fiksi. Juga dapat memahami kaidah kebahasaan karya non-fiksi. Nah, yang terakhir itu dapat mendeskripsikan perbedaan dari karya fiksi dan non-fiksi. Setelah itu ada pendahuluan. Pendahuluannya, begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku. Misalnya, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat menunggu dunia. Nah, dari situ dapat kita tarik secara garis besar. Buku itu terbagi menjadi dua, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi biasanya berisi gagasan atau kalau buku fiksi berisi gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Nah, ini mohon maaf ada salah di situnya. Nah, buku fiksi itu perlu kita baca untuk menambah wawasan, juga untuk memupuk minat baca, dan juga untuk memupuk kreativitas. Sedangkan buku non-fiksi itu digunakan untuk memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer, jadi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Pengertian karya non-fiksi merujuk pada setiap tulisan yang bersifat informatif, yang penulisnya bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikannya. Oleh karena itu, dalam penulisannya dibutuhkan penelitian ketat berdasarkan informasi atau data dan fakta mengenai hal yang akan ditulis. Ciri-cirinya, ciri-ciri karya non-fiksi. Pertama, menggunakan bahasa formal. Nah, jadi formal, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa yang populer seperti ya bahasa sehari-hari itu, tapi menggunakan bahasa yang sesuai dengan EBI. Kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Denotatif ini artinya lugas. Nah, lugas itu jadinya langsung, jadi tidak menggunakan majas, tidak berbelit-belit, tetapi langsung kepada apa yang ingin disampaikan, tidak menggunakan bahasa yang berbelit seperti itu. Terus faktual atau fakta, jadi sesuai dengan apa yang terjadi, bukan hasil dari rekaan atau hasil dari rekayasa atau hasil dari imajinasi, tetapi langsung terjadi. Jadi menulis apa yang terjadi. Setelah itu menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Kalau ini lebih kepada isi dari karya non-fiksi. Karya non-fiksi juga mempunyai ciri-ciri berbentuk tulisan ilmiah populer. Ini kebanyakan dari karya non-fiksi ini berbentuk tulisan ilmiah populer. Struktur yang dari karya non-fiksi itu ada sampul. Sampul itu terbagi, tidak juga cuma sampul depan saja, tapi juga ada sampul belakang dan buku. Sampul depan merupakan tampilan depan atau muka buku yang terletak pada bagian awal buku. Sedangkan yang kedua, sampul belakang merupakan tampilan belakang buku yang digunakan untuk menjadi penutup buku.
Setelah itu ada punggung buku. Punggung buku digunakan sebagai pelindung dari ketebalan buku. Jadi seperti ada sampulnya lebih lebar daripada halaman isinya. Nah, itu punggung buku. Setelah itu halaman pendahuluan. Halaman pendahuluan juga dibagi ternyata. Halaman pendahuluan ada juga halaman judul. Halaman judul itu biasanya berisi judul, subjudul, penerbit karya tersebut, nama penulis karya tersebut, nama penerjemah, jikalau itu penulisnya merupakan orang asing dan ditulis dalam bahasa asing. Nah, mungkin ada penerjemahnya dapat menambahkan nama penerjemah tersebut. Terus ada halaman kosong. Halaman kosong ini biasanya digunakan untuk menampilkan undang-undang tentang hak cipta yang digunakan untuk memperingatkan agar tidak menduplikasi karya tersebut dengan sewenang-wenang, karena ada hukumannya. Setelah itu ada halaman tambahan. Halaman tambahan ini berisi prakata atau kata pengantar dari penulis. Setelah itu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini berisi tentang apa-apa yang ingin disampaikan dan dibuat dalam daftar. Setelah itu ada bagian utama. Bagian utama pendahuluan merupakan awalan sebelum pembaca membaca pokok permasalahan. Jadi ada bacaan awal yang digunakan untuk para pembaca agar dapat memahami permasalahan yang terjadi di dalam karya tersebut. Nah, jadi tidak langsung kepada permasalahannya, tetapi ada intermezzonya. Nah, setelah itu ada judul bab. Sebuah buku terkadang terdiri dari beberapa bab, di mana masing-masing bab membahas mengenai topik umum tertentu. Ada juga alinea atau paragraf, merupakan bagian di mana penulis atau pembuat karya tersebut untuk menuangkan isi atau tulisannya apa yang hendak disajikan, yang hendak disampaikan. Terus juga ada bagian akhir. Bagian akhir ini berisi tentang catatan penutup. Catatan penutup itu biasanya berisi kesimpulan atau ringkasan atau penambahan materi atau informasi yang relevan tentang dari karya tersebut. Juga ada glosarium atau daftar istilah. Glosarium atau daftar istilah ini biasanya kalau di karya-karya itu tentang kata-kata yang jarang dimengerti. Jadi kayak pengertian dari kata ini, kata itu. Nah, juga ada lampiran. Lampiran biasanya berisi foto atau hal-hal yang dapat mendukung dari isi buku atau karya tersebut. Setelah itu ada indeks. Indeks itu juga daftar istilah, tetapi daftar istilah yang disertai dengan halaman kemunculan. Dari halaman kemunculan apa yang tidak dicari. Jadi itu biasanya digunakan untuk mempermudah pencarian sesuatu kata atau suatu kalimat. Nah, itu di indeks. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah apa-apa saja yang digunakan untuk mendukung isi buku seperti sumber-sumbernya. Nah, itu daftar pustaka. Kaidah kebahasaan dari karya non-fiksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan kata baku secara resmi dan formal. Ini yang sesuai dengan EBI. Itu biasanya digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah atau karya ilmiah. Nah, itu karya tulis ilmiah gitu. Kedua, juga ada yang santai. Terkesan santai dalam menuturkan cerita. Nah, kalau cerita dan cerita itu biasanya biografi atau autobiografi. Nah, biasanya menggunakan kaidah kebahasaan yang santai.
tidak terlalu baku-baku. Terus ada yang tidak baku malah kadang dicampuri istilah asing seperti gadget, handphone, dan sebagainya yang belum termasuk kata serapan atau terdapat pada KBBI asli. Ini biasanya lebih banyak muncul di kayak koran-koran atau majalah. Ini artikel-artikel gitu. Tapi ini juga masuk dalam karya non fiksi. Nah, juga ada perbedaan dari karya fiksi dengan karya non fiksi. Perbedaan yang pertama adalah dari pengertiannya. Pengertian dari karya fiksi itu cerita yang bersifat khayalan, rekaan, dan rekayasa. Sedangkan dari kalau karya non-fiksi itu cerita yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman dari penulisnya. Ciri-cirinya juga beda mesti. Karena kalau karya fiksi, ciri-cirinya tidak terjadi sungguhan atau imajinatif, menggunakan bahasa majas. Jadi menggunakan majas. Nah, kalau karya non-fiksi, ciri-cirinya faktual atau terjadi di dunia nyata, tidak rekaan. Lebih informatif dan masuk akal. Kalau karya non-fiksi itu dapat kita buktikan kebenarannya. Terus juga ada tujuan dibuatnya. Tujuan dibuat karya fiksi itu untuk menghiburan, untuk memperoleh kepuasan batin. Sedangkan kalau karya non fiksi untuk menambah wawasan, pengetahuan, motivasi. Nah, bahasa yang digunakan dari karya fiksi itu majas atau kiasan. Nah, itu digunakan untuk mempercantik dari karya fiksi tersebut. Sedangkan kalau karya non fiksi menggunakan bahasa lugas atau denotatif, jadi tidak usah mempercantik dalam hal kebahasaannya karena memang yang disampaikan adalah hal yang faktual. Terus contoh-contoh dari karya fiksi adalah komik, novel, dongeng, cerpen, fabel, gayat, mitos, legenda. Nah, seperti itu. Biasanya itu karya fiksi. Sedangkan karya non fiksi itu contoh-contohnya biografi, autobiografi, literatur, jurnal ilmiah, dan juga sejarah. Ini ada bagian referensi. Di bagian referensi ini ada tentang gagasan utama. Gagasan utama itu terbagi menjadi 3, yaitu gagasan utama deduktif, induktif, dan campuran. Gagasan utama deduktif itu gagasan utama yang di awal paragraf. Jadi ada paragraf, nah itu gagasan utamanya di awal, itu namanya paragraf deduktif. Sedangkan ada juga gagasan utama di akhir paragraf, itu paragraf induktif. Jadi dalam suatu paragraf gagasan utamanya di akhir. Nah, kalau di awal deduktif, di akhir induktif. Juga ada gagasan utama yang terdapat di awal dan di akhir. Ini sangat jarang, tapi ada, yaitu gagasan utama campuran. Nah, kesimpulannya, kita dapat simpulkan dari tadi materi yang tadi, karya non fiksi adalah karya yang bersifat informatif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena hal tersebut benar-benar terjadi. Ciri-ciri karya non fiksi yang paling mencolok yaitu ditulis dengan bahasa formal dengan metode penulisan denotatif, ini salah, denotatif dan disajikan secara faktual. Setelah itu, struktur karya non fiksi disusun sebagai berikut: sampul, bagian pendahuluan, bagian utama, dan bagian akhir. Contoh karya non fiksi adalah biografi, autobiografi, literatur, sejarah, dan juga jurnal ilmiah. Nah, ini ada link untuk pelatihan dari materi yang tadi. Mungkin ada yang berminat dalam mengerjakannya. Sekian dan terima kasih atas sudah memerhatikan video ini. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.